Selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga kamu semua sehat, kuat, semangat ya. Kita diajak untuk pertemuan pembinaan Bina Iman ini. Anak-anak, kadangkala kamu suka ngeyel nggak? Suka rewel nggak kalau diatur, disuruh, dibimbing oleh orang tua atau oleh guru atau oleh kakak-kakak? Kadangkala ya, orang suka menempuh jalannya sendiri. Nah, kita sebagai putra-putri Tuhan diajak juga untuk tidak mudah ngeyel, rewel, tapi sedia mendengarkan sabdanya dan melaksanakannya. Bagaimana hidup kita diajar, ditata, dibimbing oleh Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan bukan menurut kemauan kesenangan sendiri, tetapi apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka anak-anak, semoga melalui perjumpaan dan pertemuan Bina Iman anak-anak ini, kalian semakin terbuka mendengarkan segala ajaran bimbingan Tuhan, agar segala yang baik, yang berkenan, itulah yang kita perjuangkan dan kita lakukan. Maka semoga, ayo kita ikuti pelajaran ini dengan semangat, sehat, supaya hidup kita ini makin terarah kepada kehendaknya, dan kita menjadi persembahan yang terindah bagi Tuhan. Anak-anak, selalu Tuhan berkati kamu semuanya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana kabar kalian? Semoga sehat semuanya ya. Oke adik-adik, kita ketemu lagi di Bina Iman Online. Nah adik-adik, sebelum kita memulai Bina Iman Online, mari kita buka dengan doa pembukaan. Sikap doa yang baik ya adik-adik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat yang kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang kau berikan, sehingga pada hari Minggu ini kami bisa mengikuti kembali Bina Iman Online. Ya Tuhan, kiranya Engkau melindungi dan menyertai kami selama kami mengikuti Bina Iman Online ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo adik-adik semuanya, mari kita ikuti Bina Iman Online. Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Nah adik-adik, tadi kita sudah mengawali Bina Online pada pagi hari ini dengan bernyanyi dan berdoa. Sekarang kita akan mendengarkan Injil Tuhan. Nah adik-adik, pada pagi hari ini Injil Tuhan diambil dari Markus 1 ayat 21 sampai 28.
Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengarkan pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik. Nah, sekarang kakak akan memberikan renungan singkat untuk adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bacaan Injil dari Markus 1 ayat 21 sampai 28, yaitu tentang Yesus di dalam rumah ibadat di Kapernaum. Nah, sekarang kakak akan menceritakan bagaimana Yesus mengusir roh jahat. Nah, pada suatu hari Yesus pergi atau tiba di daerah Kapernaum. Setelah hari Sabat, Yesus berkumpul dan mengajar di situ. Pada saat Yesus mengajar, ada seorang yang berteriak karena ia kesurupan oleh roh jahat. Dan si roh jahat berkata kepada Yesus, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang ke sini hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yaitu yang kudus dari Allah." Nah, adik-adik, setelah Yesus mendengarkan perkataan roh jahat itu, kemudian Yesus menjawab, "Hai roh jahat, diamlah dan keluarlah daripadanya." Setelah Yesus berkata demikian, roh jahat itu pun pergi dan menjauh dari Yesus. Roh jahat itu takut dan takluk dengan kekuatan yang dilakukan Yesus. Dan kemudian Yesus berkata kepada roh jahat tersebut, "Dalam nama Yesus, angkatlah senjatamu dan pergi, karena Yesus telah beri kuasa untuk melawan kamu." Nah, adik-adik, itulah cerita singkat bagaimana Yesus menaklukkan roh jahat. Nah, dalam bacaan hari ini, dalam renungan hari ini, kita diajak yang pertama, kita sebagai murid-murid Yesus, kita harus selalu merasa takjub dengan pribadi Yesus dan juga ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Yesus. Kita juga harus terbuka dan mengimani atau percaya kepada Yesus itu sebagai pribadi atau putra Allah. Dan yang kedua, kita juga harus rendah hati untuk mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita diajak untuk mengikuti dan melaksanakan ajaran yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu dengan melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, sekian renungan yang bisa kakak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga adik-adik sekalian dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Nah, adik-adik, untuk penugasan minggu ini, adik-adik harus menyiapkan yang pertama gambar Yesus, lalu yang kedua adik-adik menyiapkan gambar iblis, dan yang ketiga adik-adik menyiapkan sumpit, yang keempat gunting, dan yang terakhir itu double tip. Nah, adik-adik, sekarang mari ikutin apa yang kakak lakukan. Yang pertama, adik-adik menggunting gambar sesuai dengan bentuknya.
Nah, setelah adik-adik sudah selesai menggunting gambarnya, kemudian ambil double tip kemudian ditempelkan ke sumpit yang sudah kita sediakan. Nah, hasilnya jadi begini. Jadi adik-adik sekalian, untuk penugasan minggu ini, tugasnya yaitu membuat gambar Yesus dan gambar iblis di mana Yesus sedang mengusir roh jahat, seperti yang kakak sampaikan dalam renungan tadi. Selamat mencoba adik-adik. Untuk pengumpulan tugas minggu ini, silakan dikumpul di nomor di bawah ini. Sampai jumpa di minggu biar online berikutnya. Dadah. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti Bina Iman Online. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas anugerah yang Kau telah berikan kepada kami, sehingga kami semua dapat mengikuti kegiatan Bina Iman Online dari awal hingga akhir. Bapa, kiranya apa yang kami dapat bisa bermanfaat untuk kehidupan kami sehari-hari. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik adik-adik, jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas minggu depan. Bisa dibantu sama mama papa di rumah. Dadah. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesusku. Jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua.